Kita awali informasi hari ini dari sekelompok warga yang memblokir jalan utama di pertigaan Desa Wear Lilir, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Warga kecewa karena janji para penundaan pelantikan kepala desa tak ditepati. Dengan menggunakan batu, kayu, warga menutup akses masuk ke Desa Wear Lilir. Warga marah karena bupati tetap melantik kepala desa meski tengah ada ketidaksepakatan antara kedua kubu yang memperebutkan kursi kepala desa. Warga meminta pelantikan diundur hingga mediasi antara dua kubu mencapai kesepakatan. Mereka juga meminta bupati segera mencabut kembali surat kerja yang telah dikeluarkan. Pihak kepolisian yang berjaga di lokasi meminta warga untuk membubarkan diri. Ya Pak ya. Pemirsa, tempat pembuangan akhir Tamangapa di Kelurahan Antang, Kota Makassar terbakar. 4 jam kemudian, api dapat dipadamkan dengan menggunakan 15 unit damkar. Selama kurang lebih 14 jam kebakaran melanda TPA Antang di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar. Kebakaran 3 titik api di tengah gunungan sampah yang umumnya adalah plastik. Diduga kebakaran dipicu dari gas metan dan cuaca panas. Sejumlah alat berat ekskavator dan 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. 4 jam api baru berhasil dipadamkan akibat hembusan angin yang kencang. Oleh alat berat untuk membongkar sampah-sampah yang ada di bawah. Oh, berarti ada kemungkinan api masih ada tertimbun Ya, dari dalam. ya, masih ada. Jadi dibantu itu kita siram di bawah. Berapa banyak titik yang dilibatkan? 45 orang. Guna mencegah timbulnya titik api lanjutan, hingga kini petugas damkar masih disiagakan di lokasi kejadian. Beruntung api dapat dijinakan sebelum asap tebal mengepung Kota Makassar hingga Kabupaten Goa dan Maros, serta mengganggu aktivitas penerbangan. Diketahui lokasi kebakaran merupakan jalur lintas pesawat. Sebelumnya insiden yang sama juga terjadi di bulan September 2019. TPA Tamangapa Antang terbakar. Proses pemadamannya mencapai lebih dari 1 minggu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Remblong diduga menjadi penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Dam truk melaju kencang dari arah selatan, diduga mengalami remblong hingga menabrak sebuah truk bengkel pengangkut bibit kopi dan sepeda motor dari arah berlawanan. Sopir truk dan 2 pengendara motor tewas setelah motor terjun ke parit. Melaksanakan evakuasi dan mengidentifikasi para korban serta menginventarisir barang bukti yang terlibat kecelakaan. Ada berapa korban, Pak? Informasi awal yang kami dapatkan, 3 korban MD di TKP. Untuk yang lain masih kita koordinasikan dengan pihak dari Rumah Sakit Umum. Ketiga korban tewas dibawa ke RSUD Bumi Ayu, Brebes. Sementara korban luka dibawa ke Rumah Sakit Siti Aminah Bumi Ayu. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Purwokerto dan Tegal di Jalan Raya Paguyangan, Brebes sempat mengalami kemacetan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Seorang bayi ditemukan warga di semak-semak di Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Pembuang bayi yang merupakan ibu kandung pun telah ditangkap polisi. Bawa klinik ya. Bayi mungil tidak berdosa ini dibuang orang tuanya di semak-semak di perkebunan Aek Tarum, Bandar Pulau, Sumatera Utara. Bayi pun langsung diselamatkan warga dan dibawa ke klinik setempat untuk dirawat. Beruntung bayi masih dalam kondisi sehat. Polisi pun segera menyelidiki kasus pembuangan bayi ini. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap ibu kandung pembuang bayi. Pelaku yang baru berusia 18 tahun ditangkap di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial VP membuang bayinya karena malu hamil di luar nikah. Dari kejadian ini adalah yaitu pelaku, yaitu sang ibu kandung dari sang bayi, bertujuan menutup-nutupi
kehamilan selama ini atau menutup-nutupi aibnya selama ini, dan juga bertujuan untuk supaya bayi itu meninggal. Atas perbuatannya, ibu kandung terancam hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menangkap pelaku pemalsuan kartu sertifikat vaksin dan hasil swab PCR. Pelaku dikenakan pasal tindak pidana pembuatan surat palsu. Julius Novian dan Edi Purnomo ditangkap kepolisian Resor Klaten, Jawa Tengah. Dua warga Jogonalan dan Karangnongko terlibat kasus pembuatan kartu sertifikat vaksin palsu yang dijual melalui media sosial. Pelaku mengaku sudah mencetak 50 kartu sertifikat vaksin yang dijual dengan harga Rp70.000. Polisi menyita kartu sertifikat vaksin yang belum dijual dan perangkat pencetak kartu. Keduanya diancam hukuman 6 tahun penjara. Untuk barang bukti yang kita amankan ada 14 kartu sertifikat COVID palsu, seperangkat komputer untuk mencetak, kemudian 4 handphone berbagai merek yang digunakan untuk men-share terkait dengan kegiatan tersebut. Selain kartu vaksin palsu, sepasang suami istri juga kedapatan menggunakan surat swab PCR palsu. Keduanya ditangkap Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksinya terbukti saat keduanya akan terbang dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Jakarta. Modusnya dengan mengubah hasil swab tes sang istri dari positif menjadi negatif. Sang istri yang berusia 20 tahun ini batal berangkat ke Jakarta karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat tindak pidana dan diancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperpanjang masa tahanan Rizik Syihab 30 hari yang seharusnya bebas pada 9 Agustus lalu. Sejumlah ormas yang mendukung Rizik Syihab menilai perpanjangan penahanan Rizik tidak dapat diterima sebagai hukum yang pasti. Pernyataan pendapat dan sikap bersama mendukung pembebasan Rizik Syihab dari tahanan berlangsung di Kantor Hukum Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan sikap diungkapkan berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 KUHP yang berhak melakukan penahanan adalah Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding. Namun pada surat penetapan penahanan yang diterbitkan, Majelis Hakim Banding belum terbentuk, sehingga seharusnya penahanan didasari perintah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tinggi. Dan masa penahanan dalam butir pertimbangan disebutkan menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 Pitsus 2001 PN Jakarta Timur, Jo nomor 171 Pitsus 2021 PT DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut bahwa dalam butir pertimbangan disebutkan menimbang bahwa oleh karena masa penahanan